Malam itu, langit Eropa Timur seolah terbelah dua. Radar militer berbunyi di pangkalan NATO, tapi peringatan datang terlambat. Dari utara, puluhan rudal Rusia meluncur, menembus awan, menyalakan langit seperti badai api. Dalam hitungan detik, ledakan beruntun mengguncang Kharkiv, Kiev, dan Poltava. Kota-kota padam, listrik mati, dan dunia menahan napas. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, NATO benar-benar lumpuh. Bukan karena senjata, tapi karena ketakutan. Serangan ini bukan sekadar aksi militer. Ini pesan dari Kremlin. Kami bisa menghancurkan Eropa kapan saja kami mau. Sejak tahun 2022, dunia seperti kembali ke masa lalu kelam, ke era ketika Eropa menjadi panggung perang terbuka. Konflik antara Rusia dan Ukraina bukan lagi sekadar perebutan wilayah, melainkan benturan dua ideologi besar, Timur dan Barat. Bagi Moskow, perluasan NATO ke arah Timur dianggap ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Selangkah lagi, aliansi militer Barat bisa berdiri di depan pintu rumah mereka. Dan bagi Presiden Vladimir Putin, itu hal yang tak bisa diterima. Sebuah garis merah yang, jika dilanggar, berarti perang. Namun bagi Barat, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, serangan Rusia ke Ukraina adalah bukti bahwa Eropa belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang imperialisme, bahwa dunia pasca Perang Dingin hanyalah ilusi perdamaian sementara. Sejak invasi pertama ke Kiev pada Februari 2022, jutaan warga Ukraina kehilangan rumah, ratusan ribu nyawa melayang, dan ekonomi dunia pun ikut terguncang. Harga energi melonjak, inflasi membengkak, dan pasokan pangan global kacau. Lumbung gandum Eropa berubah menjadi medan tempur. 3 tahun berlalu, bukan kedamaian yang datang, melainkan babak baru yang lebih berbahaya. Pada 8 November 2025, Rusia melancarkan serangan rudal dan drone terbesar sepanjang sejarah perang modern ini. Lebih dari 450 drone dan 45 rudal jelajah diluncurkan hampir bersamaan menembus langit malam Ukraina seperti kawanan meteor berapi. Sasaran utamanya bukan hanya pangkalan militer, tapi juga pembangkit listrik, jaringan energi, dan fasilitas industri strategis. Kiev, Kharkiv, dan Poltava berubah menjadi lautan api. Ribuan rumah padam, komunikasi terputus, dan musim dingin yang semakin dekat membuat jutaan warga menghadapi kegelapan tanpa pemanas, tanpa cahaya, tanpa rasa aman. Serangan itu bukan hanya pesan bagi Ukraina, tapi juga sinyal bagi seluruh dunia bahwa Rusia masih memiliki kekuatan untuk mengguncang Eropa, dan NATO belum tentu siap menghadapi apa yang akan datang. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut serangan besar-besaran itu sebagai balasan terhadap provokasi Kiev. Menurut Moskow, rudal dan drone diluncurkan untuk menghancurkan fasilitas produksi senjata, depot amunisi, dan jaringan energi yang menopang kekuatan militer Ukraina. Namun realitas di lapangan berkata lain. Yang hancur bukan hanya pabrik senjata, melainkan rumah-rumah warga, sekolah, dan gedung apartemen. Serangan terjadi di tengah malam saat suhu udara di bawah 0 derajat. Di kota Dnipro, sebuah drone menghantam gedung apartemen, menewaskan 2 orang dan melukai belasan lainnya. Di Kharkiv, 1 warga sipil tewas setelah rudal menghancurkan gardu listrik utama. Fasilitas energi di Kiev, Poltava, dan Sumy ikut lumpuh, meninggalkan lebih dari 100.000 penduduk tanpa listrik, air, dan pemanas. Sebuah pemandangan tragis terjadi di ibu kota. Gedung-gedung tinggi hanya menyisakan jendela gelap, dan lilin-lilin kecil menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam dingin yang mematikan. Di tengah kekacauan itu, Presiden Volodymyr Zelensky menuding Rusia melakukan teror energi, strategi yang sengaja dirancang untuk membekukan rakyat Ukraina menjelang musim dingin. Ia menyerukan paket sanksi ke-20 terhadap Rusia. Kali ini menyasar perusahaan energi dan individu pro-Kremlin yang masih mengambil untung dari penjualan minyak dan gas. Untuk setiap serangan Moskow terhadap infrastruktur energi, harus ada hukuman, tanpa pengecualian, ujar Zelensky lewat Telegram. Pemerintah Ukraina menyebut serangan ini sebagai yang terbesar dalam 2 tahun terakhir. Lebih dari 450 drone dan 45 rudal ditembakkan hampir bersamaan dari udara, laut, dan darat. Meski pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh sebagian besar, lebih dari 25 lokasi penting tetap terkena dampak, termasuk pembangkit listrik dan fasilitas penyimpanan bahan bakar. Sementara dunia mengecam, Rusia justru menganggap operasi ini sukses. Kementerian Pertahanan mereka mengklaim serangan itu berhasil menghancurkan infrastruktur militer vital dan mengganggu suplai energi pasukan Kiev. Tapi bagi jutaan warga sipil yang kini hidup dalam gelap dan dingin, kemenangan Rusia
bukan sekadar headline, melainkan penderitaan yang nyata. Namun, Ukraina tidak tinggal diam. Beberapa hari setelah hujan rudal Rusia melanda Kharkiv dan Kiev, pasukan bayangan Ukraina bergerak diam-diam di bawah kegelapan malam. Mereka bukan pasukan biasa, melainkan Unit Operasi Khusus Ukraina (SSO), dikenal sebagai salah satu pasukan paling berani dan tertutup di dunia. Dalam operasi yang sangat rahasia dan berisiko tinggi, mereka menembus pertahanan Rusia di Crimea, wilayah yang telah diduduki sejak 2014. Tujuan mereka jelas, menghancurkan sistem pertahanan udara S, simbol superioritas militer Moskow di semenanjung itu. Menurut laporan resmi SSO Ukraina, operasi ini bukan hanya dilakukan oleh pasukan elit, tetapi juga dibantu oleh gerakan perlawanan bawah tanah yang selama bertahun-tahun bersembunyi di dalam wilayah yang dikuasai Rusia. Mereka menyebut misi ini sebagai Deep Strike dan tahap akhirnya berlangsung pada 6 Oktober 2025, meski baru diumumkan ke publik sebulan kemudian demi keamanan operasional. Dari laporan yang dirilis, para agen perlawanan lebih dulu mengumpulkan informasi intelijen tentang lokasi gudang amunisi milik Angkatan Darat ke-18 Rusia di desa Udakhne, dekat Simferopol. Begitu koordinat dikonfirmasi, tim kecil SSO bergerak dengan drone, bahan peledak presisi, dan sistem jamming elektronik. Dalam waktu beberapa menit, depot amunisi dan peluncur S-400 meledak, ledakan besar yang mengguncang seluruh wilayah selatan Crimea. Video satelit memperlihatkan kobaran api raksasa dan kepulan asap setinggi 200 meter. Bagi Ukraina, ini bukan hanya kemenangan militer, tapi juga kemenangan moral. S-400 adalah kebanggaan Rusia, sistem pertahanan canggih yang diklaim tak tertembus. Namun dalam semalam, simbol kekuatan itu luluh lantak oleh serangan rahasia yang dilakukan tanpa pasukan besar, tanpa pesawat tempur, hanya dengan kecerdasan dan keberanian. Rusia menolak mengomentari laporan tersebut, tetapi saluran telegram pro-Kremlin membenarkan adanya ledakan besar yang tidak diketahui asalnya di dekat Simferopol. Sementara itu, media barat menyebut operasi ini sebagai serangan paling berani Ukraina sejak perang dimulai. Serangan terhadap S-400 menandai perubahan strategi Kiev dari pertahanan ke perang balik presisi tinggi. Pesan yang ingin disampaikan jelas, meskipun infrastruktur hancur dan pasokan listrik lumpuh, Ukraina masih mampu menyerang jantung kekuatan militer Rusia, bahkan di wilayah yang dianggap tak tersentuh. Eropa kini hidup dalam bayang-bayang perang yang tak terlihat. Serangan tidak lagi datang hanya dari roket dan rudal, tetapi dari drone tanpa tanda kebangsaan yang melayang di langit malam. Sejak September, Rusia meluncurkan serangkaian aksi yang disebut para analis sebagai perang hibrida, gabungan antara serangan militer, sabotase digital, dan teror psikologis. Di langit Belgia, 3 drone tak dikenal terdeteksi terbang di atas pembangkit nuklir Doel, memaksa 2 bandara besar di negara itu ditutup selama berjam-jam. Insiden serupa terjadi di Belanda, Polandia, dan Jerman. Radar pertahanan Eropa melaporkan pola penerbangan yang identik dengan drone Rusia jenis Orlan 10 dan Gran 2. Namun Moskow membantah keterlibatan apapun. Tetapi bagi NATO, ini bukan lagi kebetulan. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyebutnya sebagai uji kekuatan Rusia untuk menebar ketakutan di seluruh benua. Bukan hanya drone, serangan siber, propaganda digital, dan sabotase infrastruktur juga meningkat. Jaringan listrik di Estonia sempat lumpuh akibat serangan malware yang ditelusuri berasal dari server di Saint Petersburg. Sementara di Belgia dan Inggris, gelombang serangan siber menyerang sistem lalu lintas udara, memaksa pesawat komersial mengalihkan rute. Semua ini adalah bagian dari strategi baru Rusia, menyerang tanpa perang terbuka, mengacaukan sistem tanpa mengirimkan tentara. Tujuannya bukan menghancurkan, tetapi membuat Eropa panik dan kehilangan kendali. Bagi NATO, perang hibrida ini adalah mimpi buruk. Musuhnya tak terlihat, tapi dampaknya nyata. Dan yang paling menakutkan, belum ada tanda bahwa serangan seperti ini akan berhenti. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mengecam uji coba rudal Burevestnik dan mengancam sanksi baru terhadap perusahaan energi Rusia. Namun, Putin tidak mundur. Ia menyebut bahwa rudal itu adalah jawaban atas perisai rudal Amerika yang mengepung Rusia. Di Eropa, beberapa anggota NATO mulai retak. Politisi Finlandia dan Hungaria menyerukan agar Eropa tidak dipersenjatai habis-habisan karena takut memicu perang nuklir besar. Hungaria bahkan mendapatkan perlindungan finansial khusus dari AS agar tidak terkena dampak sanksi minyak dan gas Rusia. Hari ini, lebih dari 100.000 penduduk Kharkiv masih tanpa listrik dan pemanas. Pemerintah Ukraina
berjuang memulihkan energi sebelum musim dingin penuh tiba. Di sisi lain, Rusia mengklaim telah menguasai desa Riben di Zaporizhia dan terus mendorong pasukan ke Pokrovsk. Institute for the Study of War menyebut pergerakan Rusia memang melambat, tetapi strategi logistiknya menunjukkan bahwa Moskow sedang mempersiapkan serangan baru. Ini bukan akhir, tulis mereka. Ini awal dari gelombang baru. Apakah Rusia benar-benar menang? Belum tentu, tapi jelas mereka berhasil membuat Eropa takut. Perang ini tak lagi sekadar tentang wilayah. Ini tentang citra, pengaruh, dan kekuatan global. Setiap rudal yang diluncurkan Rusia adalah pesan politik. Setiap drone yang melintasi perbatasan NATO adalah peringatan. Dan setiap retakan dalam solidaritas Eropa adalah kemenangan bagi Kremlin. Kini, dunia kembali berdiri di tepi jurang. Eropa membeku bukan karena musim dingin, tapi karena ketakutan. Rudal Rusia telah mengguncang Eropa Timur, dan NATO terdiam mencoba menemukan jawaban sebelum terlambat. Pertanyaannya sekarang, apakah ini permulaan dari perang besar berikutnya? Ataukah ini cara baru dunia berperang, tanpa deklarasi, tanpa batas, dan tanpa akhir?